mempercayai bahwa ruang dan waktu itu adalah eksis? Ya tentu saja, mau kita percaya mau tidak, itu sebenarnya meniscayakan keberadaan ruang dan waktu. Ketika kita misalkan mempercayai bahwa ruang dan waktu itu ada, maka kepercayaan itu membutuhkan proses, dan proses itu ada durasinya. Nah, durasi itulah yang kemudian disebut sebagai waktu. Dan tempat di mana kita berkesadaran untuk mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai sesuatu, maka di situ adalah ruang. Karena itu, maka ruang dan waktu adalah bagian yang sangat-sangat fundamental dalam alam material yang kita pahami bersama. Tapi mari kita diskusikan ini lebih dalam lagi, apa yang dimaksud dengan waktu. Ada banyak sekali perspektif yang kemudian menghasilkan banyak definisi tentang apa yang dimaksud dengan waktu. Para fisikawan umumnya menyebut bahwa waktu itu dikaitkan dengan termodinamika, tapi secara keseluruhan yang kita sepakati bersama bahwa yang dimaksud dengan waktu itu adalah satuan ukuran gerak gitu. Jadi misalkan apa yang dimaksud dengan 1 tahun itu dikaitkan dengan pergerakan matahari ke sudut kemiringannya terhadap bumi. Apa yang dimaksud dengan 1 hari itu adalah bagaimana gerak semu matahari mengelilingi bumi dan lain sebagainya, hal-hal yang semacam itu. Nah, karena itu maka yang dimaksud dengan waktu itu tergantung pada siapa yang mengamatinya, karena posisi siapa yang mengamatinya menentukan pada waktu apa dan jam berapa, atau konsepsi waktunya berjalan sesuai dengan siapa yang mengamatinya, kan seperti itu. Dan dari situ pula lah bahwa yang dimaksud dengan waktu kemudian tidak mungkin bisa terpisahkan dengan ruang, karena misalkan gerakan semu matahari yang kemudian membuat kita memiliki konsepsi tentang waktu itu adalah ada dalam sebuah ruang gitu. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang itu adalah lokasi 3 dimensi tempat adanya atau tempat terjadinya sebuah perubahan. Itu yang dimaksud dengan ruang. Sehingga dalam konteks ini maka keberadaan satu ruang itu bisa kita pahami kalau ada sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang berubah gitu. Imajinasikan bahwa itu ada dalam sebuah ruangan gitu. Baik itu ruangan tertutup, ada dinding dan sebagainya, maupun tidak ada, tapi kita bisa memproyeksikannya dalam bentuk 3 dimensi dan sebagainya. Nah, karena itu baik ruang maupun waktu itu benar-benar tergantung pada sebuah gerakan. Kalau waktu adalah satuan ukuran gerak, dan kemudian ruang itu adalah tempat 3 dimensi, tempat lokasinya terjadi pergerakan atau perubahan, maka ruang dan waktu itu sebenarnya terikat pada satu yang namanya perubahan atau pergerakan, begitu. Nah, seandainya yang bergerak itu adalah pihak yang mengamati, kita, misalkan kita yang bergerak dan kita yang mengamati, maka ruang dan waktu menjadi ketergantungan sama kita. Sekarang coba kita bandingkan hal yang sebaliknya. Seandainya tidak ada sesuatu apapun yang bergerak, bisakah ruang itu ada? Kan tidak mungkin ada. Bisakah kalau tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang berubah sama sekali, maka di situ ada waktu? Kan juga tidak ada. Nah, karena yang bergerak dalam konteks ini adalah sang pengamat, kita sebagai pengamat, maka ruang dan waktu itu tergantung pada pergerakan, dan pergerakan itu adalah kita. Berarti ruang dan waktu itu tergantung pada kita yang mengamatinya gitu. Maka seandainya kita tidak ada, apakah ruang dan waktu itu juga menjadi tidak ada? Nah, kan sebenarnya ini pertanyaan yang pada akhirnya memunculkan debat filosofis dan sains yang sangat panjang di kalangan para ilmuwan, khususnya para ilmuwan fisikawan gitu. Karena pada akhirnya dalam konteks ini ruang dan waktu menjadi relatif, tergantung siapa yang mengamatinya, tergantung pada siapa yang melihatnya. Karena ruang dan waktu itu tergantung pada pengamatnya, pada perubahan yang mengamatinya itu, maka ruang dan waktu menjadi relatif atau menjadi nisbi atau menjadi tidak pasti. Nah, karena tidak pasti dan subjektif, maka ruang dan waktu itu tidak bisa digeneralisir, dan sesuatu yang tidak bisa digeneralisir maka tidak mungkin dia disebut sebagai sebuah kenyataan, atau tidak mungkin dia disebut sebagai sebuah kebenaran. Dan karena itu maka ruang dan waktu itu sebenarnya juga tidak benar atau relatif atau nisbi atau hal-hal yang semacam itu gitu. Mari kita mulai dari sebuah konferensi yang kemudian sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu konferensi paling berwibawa dalam sejarah sains, yaitu konferensi yang terjadi pada tahun 1927 ketika 29 ilmuwan-ilmuwan paling babon, paling terkemuka, paling jenius itu berkumpul di sana. Itu benar-benar salah satu konferensi yang sangat-sangat dihormati. Hanya orang-orang terpilih di antara yang terpilih saja yang bisa bergabung di sana gitu. Bahkan Pak Endul, ahlinya ahli, core of the core, itu gak diundang di sana, yang menunjukkan bahwa itu benar-benar sangat spesial yang ada di sana. Nah, dalam konferensi itu yang sebenarnya berhubungan dengan permasalahan-permasalahan kuantum, itu ada satu pernyataan atau ada satu kesimpulan yang kemudian memicu perdebatan yang panjang selama puluhan tahun, yaitu pernyataan dari Niels Bohr yang menyebutkan bahwa alam semesta ini sebenarnya berasal dari ketidakpastian
ketidakpastian. Jadi kita bergerak dari ketidakpastian, dari probabilitas, dan apa yang kita lihat selama ini sebenarnya menjadi ada seperti itu, menjadi nyata seperti itu hanya setelah diamati. Sebelum ia diamati, sebelum ia diukur, maka dia itu ada dalam sembarang posisi atau superposisi yang kemudian belakangan disebut sebagai superposisi. Jadi ini sebenarnya memunculkan ketidakpastian dalam segala sesuatu gerakan alam semesta. Kalaupun misalkan kita bisa mengukur alam semesta ini, misalkan dalam rumusan-rumusan yang jelas, rumusan yang pasti, itu adalah alam fisika yang bisa kita amati sekarang, itu teramati. Yang tidak teramati, misalkan pada bagian kuantum, pada bagian yang subatomik itu, maka itu sepenuhnya menjadi di luar ilmu fisika kita, atau pengukurannya tidak mungkin bisa menggunakan pengukuran yang kita pahami sekarang. Itu benar-benar dunia yang lain, itu dalam tanda kutip dimensi yang lain dan sebagainya. Nah, ini memunculkan keberatan dari Einstein. Einstein itu kan terkenal dengan kata-katanya, dan pada waktu itu juga dia mengatakannya bahwa Tuhan tidak bermain dadu. Maksudnya segala sesuatu di alam semesta ini terukur dengan pasti. Jadi fisika itu ilmu pasti, ilmu yang jelas, dan tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk menghasilkan probabilitas gitu. Jadi kepastian itu objektif, kenyataan itu objektif, tidak mungkin subjektif dan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, karena itu Neil Bohr itu menurut Einstein itu adalah salah atau tidak tepat, atau misalkan ada variabel-variabel yang tidak berhasil dipecahkan oleh Bohr sehingga memunculkan kuantum itu. Nah, perdebatan itu panjang sampai Bohr sendiri kemudian menjelaskan kepada Einstein, Einstein, lu jangan baca terus ngomongin soal Tuhan gitu. Emangnya kamu tahu soal Tuhan? Berhentilah kamu, kata Bohr itu, berhentilah kamu untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu. Sejak kapan Tuhan ngikutin apa yang kamu katakan gitu. Ya, begitulah perdebatan panjang di antara mereka gitu. Walaupun kemudian mereka tetap menghormati satu sama lain, tetapi mereka terlibat dalam perdebatan panjang sampai setidaknya 30 tahun ke depan. Einstein yang tidak setuju dengan pernyataan itu pada akhirnya membuat sebuah paper, membuat sebuah esai yang menjelaskan bahwa kuantum itu atau teori kuantum itu bermasalah atau ada bagian yang variabel yang hilang gitu. Bohr juga kemudian melakukan serangan balik terhadap Einstein, begitulah. Jadi kalau orang-orang jenius, kalau orang-orang cerdas, kalau orang-orang akademis yang intelektual berdebat itu, mereka debatnya melalui esai, melalui paper gitu, melalui karya-karya gitu, yang kemudian bisa kita manfaatkan sekarang. Nggak ada perdebatan, kamu nggak tahu apa-apa, belajar dulu sana. Nah, nggak ada penjelasan, nggak ada yang seperti itunya gitu. Perdebatan ilmiah ini juga pada akhirnya melibatkan kubu-kubuan gitu. Jadi Einstein punya kubu tersendiri, Bohr punya kubu tersendiri, dan berantem mereka selama puluhan tahun sampai mereka akhirnya meninggal. Tidak ada kepastian tentang siapa di antara mereka yang benar. Sampai akhirnya tahun 1964 itu ada seorang yang namanya Bell yang kemudian memberikan penjelasan dengan akurasi yang sangat luar biasa bahwa sejauh ini ternyata yang keliru itu Einstein. yang salah itu adalah Einstein dan yang benar itu adalah Bohr. Dan kemudian pada penelitian-penelitian selanjutnya, pada esai-esai berikutnya, itu ternyata dibenarkan. Jadi Bohr itu dibenarkan dan Einstein disalahkan. Jadi setelah tahun 64 itu, dengan gerakan yang dilakukan oleh Bell itu, kemudian muncul lagi tahun 72, tahun 82, dan yang terakhir tahun 2022 kemarin itu, yang semuanya memberikan penegasan bahwa Bohr yang benar, bahwa alam semesta ini ada dalam probabilitas sampai ada orang yang mengamatinya gitu. Bahwa sepenuhnya itu adalah tidak pasti, tidak jelas, superposisi, sampai kemudian ada orang yang mengukurnya. Begitulah ceritanya. Jadi kesimpulannya adalah alam semesta ini tidak benar-benar nyata, tidak benar-benar realistis seperti yang kita lihat sekarang. Alam semesta ini hanya berupa kemungkinan-kemungkinan sampai ada orang yang memberikan kepastian dengan pengamatannya gitu. Jadi semesta ini sesuai dengan siapa yang mengamatinya. Jadi pernyataan fisika ini ternyata juga sama seperti pernyataan filosofis di awal saya tadi itu, sebelum intro. Nah, lupa intronya tadi. Ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi di sini ada beberapa ironi-ironi gitu. Ironi misalkan diantaranya adalah bahwa misalkan salah satu kubu Einstein, ilmuwan itu adalah Schrödinger itu. Nah, tapi Schrödinger itu kalau kemudian yang memperkenalkan atau yang mempopulerkan istilah superposisi dengan kucing Schrödingernya gitu. Jadi walaupun dia sebenarnya pro Einstein pada perdebatan hebat itu, tapi dia akhirnya memunculkan istilah yang kemudian benar-benar meneguhkan kebenaran pernyataannya Bohr gitu. Itu ada ironi yang pertama. Kemudian ironi yang kedua justru adalah dari Einstein sendiri, di antaranya adalah esai-esai dan tulisan-tulisan Einstein pada gilirannya malah melengkapi
pernyataan-pernyataan dari Bohr yang sama sekali oleh Bohr itu tidak dituliskan gitu. Jadi kuantum itu benar-benar menjadi sangat kuat, menjadi sangat solid karena ada perdebatan antara kedua belah pihak yang secara tidak sengaja kedua-duanya justru malah melengkapi sebuah teori besar tentang fisika kuantum yang kita kenal sekarang. Lalu apa sebenarnya pernyataan Einstein yang membenarkan Bohr secara tidak sengaja dan kemudian menyerang dirinya sendiri, yang kemudian dikenal entanglement. Apa itu entanglement itu? Jadi gini Baraya, dalam pikirannya Einstein itu, kalau alam semesta memang ada dalam ketidakpastian sampai kemudian ada pihak yang mengamatinya atau mengukurnya, maka alam semesta itu atau materi subatomik itu pasti pernah mengalami kondisi superposisi, di mana dalam satu ruang yang sama, dalam satu tempat yang sama, si benda itu, si materi itu ada dalam dua atau lebih kondisi. Dan itu kan tidak mungkin seperti itu gitu. Karena tidak mungkin seperti itu. Kenapa tidak mungkin seperti itu? Karena misalkan gini, kalau ini binernya ya, yang sederhananya, yang paling sederhananya misalkan ada dua kemungkinan A dan kemungkinan B gitu. Nah, jadi kalau misalkan si materi ini ada dalam kondisi A dalam pengamatan, maka kemungkinan berikutnya yang lain itu pasti si materi itu adalah B di dalam sesuatu yang sedang tidak diamati, kan seperti itu. Nah, karena begitu, maka kalau misalkan ada dua materi, misalkan yang jaraknya ya ini dua materi ini dan ini, maka ketika yang satunya diamati A, ini yang lain pasti B, kan seperti itu, karena ada kemungkinan superposisi yang seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dibalik, berarti ini begini juga kan, dibalik juga, karena sesuatu yang diamati pasti berbeda dengan sesuatu yang tidak diamati dalam kondisi biner seperti itu. Nah, ini mustahil, kan ada misalkan materi itu tersebar di alam semesta yang sangat luas gitu, dan mereka itu tidak mungkin ngobrol, tidak mungkin berinteraksi satu sama lain, tidak mungkin tukar-menukar informasi dan sebagainya. Jadi gimana ceritanya kalau misalkan ini mengatakan A, ini mengatakan B, kan tidak mungkin, kecuali ada komunikasi di antaranya. Nah, inilah yang disebut oleh Einstein itu sebagai paradoksnya kuantum gitu. Jadi nggak mungkin kondisinya itu seperti ini gitu. Nah, tapi justru faktanya yang tadi disebutkan itu dalam penelitian tahun 64, kemudian tahun 72, kemudian tahun 82, dan kemudian dikukuhkan tahun 2002, bahkan ada fotonya tahun 2022 ya, bahkan kemudian ada fotonya tahun 2019 yang meneguhkan bahwa materi itu saling berinteraksi satu sama lain dan mereka tidak terikat pada jarak. Inilah yang sama Einstein itu gak kepikiran pada waktu itu. Jadi memang ternyata mereka itu berinteraksi. Jadi ada materi ini, katakanlah satu materi itu ada di bumi dan satu lagi di ujung alam semesta. Ternyata satu sama lain materi itu bisa berinteraksi satu sama lain secara spontan. Spontan itu artinya apa? Tidak ada komunikasi, ruang dan waktu sama sekali tidak jelas dan sebagainya gitu. Jadi ini gini, tiba-tiba itu juga gitu atau sebaliknya. Begitu di alam semesta itu kondisinya seperti itu. Ada komunikasi antar satu materi dengan materi yang lain yang sama sekali tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dibayangkan mengapa hal itu bisa terjadi gitu. Maka ini kan spontan, ini tidak memungkinkan adanya ruang. Jadi dan ini juga tidak memungkinkan adanya waktu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini ruang dan waktu itu benar-benar nisbi, benar-benar kosong, benar-benar tidak ada. Bukan hanya relatif tetapi juga tidak terjelaskan sama sekali oleh kita kalau misalkan masuk ke dalam fisika kuantum itu gitu. Tapi apakah Einstein bodoh dalam hal ini gitu? Saya sebenarnya curiga bahwa Einstein itu sebenarnya tidak bodoh atau tidak salah dalam hal ini, cuman pada waktu itu mungkin Einstein itu ego gitu. Einstein itu melihat bahwa dia sudah menciptakan satu rumusan teori relativitas sekitar 20 tahun sebelum konvensi itu yang menjelaskan bahwa semesta ini sebenarnya ada relatif dan karena itu semuanya harus diukur karena kerelatifan sendiri itu bisa diukur dalam pikiran Einstein. Kan sebenarnya Einstein sendiri dalam relativitas sudah menjelaskan bahwa alam semesta ini relatif gitu kan. Tapi kalau misalkan ketika dia mendapat serangan ego seperti ini, mungkin akhirnya dia mencoba untuk mencari alasan-alasan sehingga dia bisa menyerang gitu. Ya, tapi sebenarnya tidak demikian. Maka dari itu sebenarnya secara filosofis dan secara fisika kita memahami bahwa ruang dan waktu itu tidak pernah nyata atau tidak pernah konstan seperti yang kita lihat sekarang. Kalau misalkan bagian paling mendasar dari alam semesta ini ternyata adalah tidak jelas atau tidak pasti berupa probabilitas, kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang, maka ya sebenarnya kita itu ada di sini atau tidak gitu, atau sebenarnya apa yang kita pahami terhadap dunia ini ada atau tidak. Kalau misalkan kita ngikutin yang seperti itu, maka alam semesta ini tidak seperti ini, bahwa kita mungkin tidak ada dalam, bahwa kalau misalkan matahari jaraknya sekian juta kilometer dari bumi dan sebagainya, itu ternyata adalah hoax belaka, itu bohongan belaka.
Jadi alam semesta itu bagaimana sebenarnya? Ya tidak pernah kita ketahui. Makanya entanglement ini disebut sebagai teori yang paling memusingkan dalam fisika kuantum gitu. Dan kalau misalkan ini terbukti nyata, disepakati bersama misalkan, maka kita harus menyatakan bahwa alam semesta yang kita lihat sekarang itu adalah hoax, adalah bohongan belaka. Jadi yang absolutnya kita tidak pernah tahu, kita sekarang hidup dalam ketidakpastian. Ya,